Aku nggak nambah ya, memang sengaja nggak nambah. Karena aku kan ada roti dari Cece ya. Weh, hả? Nah, halo teman-teman semuanya. Hari ini adalah tugas dari saya untuk mencuci kamar mandi. Untuk mencuci kamar mandi itu biasanya setelah mandi pun kita ya tetap nyikatin daripada lantai ya. Sama kita punya kloset. Tapi kalau untuk nyuci yang benar-benar nyuci itu biasanya 1 sampai 2 minggu sekali. Ya kita melihat keadaan. Kalau misalkan kotor ya kita cuci kayak gitu. Ini cara sederhana dari saya mencuci kamar mandi. Mohon maaf bila mana tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Nah, kita kalau mencuci kamar mandi itu ya pakai alat yang seadanya. Adanya sabun cuci baju ya kita pakai sabun cuci baju. Karena nyonyaku tidak ada cairan khusus membeli ini atau membeli itu. Kalau misalkan di dapur bersihin dapur ya seadanya, pakai sabun cuci piring kayak gitu. Jadi memanfaatkan yang ada aja kayak gitu, nggak usah beli ini beli itu, nggak usah. Jadi kita itu tipe manusia yang hidupnya itu minimalisme dengan peralatan yang seadanya. Terus kamar mandi nih majikan saya itu kecil, jadi kayak gampang dan lebih mudah untuk dibersihkan. Kalau kamar mandi di rumah yang aman, di rumah Mbak Sita sana lumayan gede ya. Kalau nyonya saya ada 2, ini yang gede dan punya nyonyaku di sebelah itu yang kecil. Yuk kok kayak suaramu kok kayak ngantuk. Nah, ini pagi hari banget ya teman-teman. Jam 5 saya bangun, terus kebetulan saya belum ngedit. Terus ini saya pakai suara belakang ya. Karena apa? Karena kalau biasanya pagi hari saya itu meminimalkan saya punya suara ya. Karena keadaan nyonya masih tidur. Jadi kayak yang sebisanya saya tidak mengganggu nyonya. Tapi kalau untuk mencuci kamar mandi masih bisa. Yang penting kita nggak ngomong aja.
Nah, kita kalau nyuci kamar mandi itu biasanya pakai Chai Kuepu. Ini tuh kayak apa itu, gosokan yang warna hijau ini teman-teman. Ini brand dari 3M ya. Dia itu kasar kayak gitu. Untuk gosoki pantat wajan, atau untuk gosokin lantai, atau untuk gosokin tempat-tempat kotor. Biasanya kita pakai ini teman-teman. Jadi ini tuh kayak yang bisa memudahkan kita dalam bekerja. Kalau yang kawat itu kan kurang enak ya. Kalau ini tuh aku lebih suka pakai yang ini ya. Majikan aku dari dulu pakai ini. Ini serba kegunaannya serba ada ya, serba banyak ya. Untuk kamar mandi bisa, untuk kalau misalkan tempat yang kotor, meja kotor kayak gitu ya bisa. Terus untuk dapur ya bisa kayak gitu. Ini wes aku copot kabelnya, jadi boleh kita cuci. Biasanya air yang tampungan yang di dalam kloset ini juga bisa dicuci teman-teman. Tapi hari ini kebetulan nggak aku cuci karena dia masih bersih. Jadi saya itu nggak yang satu untuk apa gosokan itu enggak teman-teman, ya wes satu itu, karena menurut aku kamar mandi punya kita itu bersih ya, karena sering dicuci. Bersih menurut saya, mungkin menurut teman-teman berbeda. Kalau menurut saya bersih, mungkin menurut teman-teman kotor. Tapi alhamdulillah kalau untuk nyuci kita punya kloset itu setiap hari aku cuci ya. Jadi pertama aku tuh gosokin pakai gosokan sikat kayak gini. Kan dia bersih kan. Nah, setelah ini kita flush. Biasanya nyonya saya itu nyuruh saya itu pakai tangan, teman-teman. Lo kok jorok banget, yuk. Memang kerja ikut orang tuh seperti ini, teman-teman. Aturannya ya seperti ini. Dulu itu kita sempat diajarin kayak gini. Jadi pas aku masuk nanti kalau nyuci kamar mandi kayak gini yuk, kayak gitu. Setelah di flush bersih, digosokin pakai sikat, ya yuk harus pakai tangan kayak gitu. Dan setelah aku pikir-pikir ya emang bersih kayak gini. Ya jadi ya aku nurut kayak gitu. Ya namanya kerja ikut orang. Ya percaya kalau kita melakukan lebih atas apa yang orang bayarkan ke kita, maka suatu saat nanti kita akan dibayar lebih atas apa yang kita kerjakan, entah dari arah jalan manapun itu. Ya percaya hidup itu kita akan menuai karma ya, entah itu karma baik atau entah karma buruk ya.
啥的？明天出来，比较新鲜呢。有红萝卜吗？红萝卜少2个而已。剩下2个。嗯。用热汤来卤。Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ayo semangat. Nah, saya sudah mandi ya. Nah, jadi kamar mandi depan ini tuh kamar mandi umum, teman-teman. Ya, ada tamu, anak-anaknya kalau pulang itu pakainya kamar mandi depan. Nah, ini kursi mandi ini mendiang kakek ya. Kalau di Indonesia mungkin wis takut ya. Kalau di sini yang nggak takut, ya masih bisa dipakai. Nah, jadi kalau di Taiwan itu mereka itu mengusahakan kamar mandi itu lebih dari 1, teman-teman. Tapi di rumah Ama cuma 1 sih. Tapi kalau kamar mandi sini tuh ada 2. Jadi kalau misalkan banyak orang, kalau 1 itu terlalu berbahaya ya. Karena yang namanya orang tua ya. Karena kalau nggak tahan ya. Jadi kamar mandi ini tuh khusus dulu punya mendiang kakek. Aku merodok merinding, teman-teman. Di sebelah sini itu punya nyonya. Tak kasih lihat ya. Ini punya nyonya saya, teman-teman. Rumah nyonyaku tuh tidak ada yang spesial, teman-teman. Rumahnya seperti ini. Tapi beliau itu mempunyai rumah banyak banget yang disewakan. Bedanya itu, teman-teman. Yang untuk ditinggal itu yang penting nyaman, bersih. Terus kalau mau kemana-mana itu mudah kayak gitu.
sebelum saya jemur baju, saya mau manasi makanan sisa kemarin ya teman-teman. Jadi saya itu kalau makan itu tidak harus yang harus masak baru, membuat konten baru itu enggak teman-teman. Kita membuat konten itu disambi ya, ibaratnya sampingan. Pekerjaan utama kita adalah sebagai seorang TKW Taiwan. Yo podo ayo kudu kerja. Resik-resik. Ini adalah menu yang hebat, walaupun makanan sisa tapi isinya ayam, tahu sama telur endulita mendunia. Ini tahu ya, tahu sisa kemarin. Tambahkan air. Aku manasi makanan itu ya di dapur itu harumnya sampai sini. Harumnya ayam ungkep daun jeruk itu mantap banget teman-teman. Nah, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, banyak banget baju di sini. Mohon maaf. Ini baju itu dikasih nyonya ya teman-teman. Ini baju laki-laki sebenarnya. Tapi kalau misalkan buat kerja, kita kena ini kena itu kayak gitu tuh oke. Ini pantas banget buat kerja. Jadi ibaratnya untuk telesan baju kotor kayak gitu. Nggak tahu kenapa kalau kita pakai baju biasa gini untuk nyuci kamar mandi atau apa, misalkan terkena Baiklin itu cepet banget kena teman-teman. Tapi kalau misalkan baju nggak kepake kan ibaratnya kena juga nggak apa-apa. Aku tuh kalau ngepel kan kadang juga pakai Baiklin ya. Itu tuh kalau celana bagus itu malah cepet banget kena. Tapi kalau celana emang nggak kepake, ibaratnya celana untuk telesan itu malah nggak kena. Selalu dan masih ada saja ya yang menanyakan, yuk katanya kamu mau pulang Indonesia, kok nggak jadi pulang, apa kamu itu cuman ngeprank yuk. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan berkali-kali ya teman-teman, tapi mungkin nggak semua orang itu mengikuti secara detail video saya teman-teman. Saya tidak ada yang namanya settingan di dalam video saya. Kemarin itu kenapa kok Yayu ngotot pengen pulang? Nah karena nyonyaku memang bilang kamu pergi dari rumah saya ya, saya mau pulang. Tapi yang namanya kebutuhan ya teman-teman. Kita itu punya impian di rumah, kita itu ingin menggapai mimpi kita. Jadi ya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, konten saya bukan bermaksud untuk pembodohan atau pembohongan teman-teman. Saya nambah itu karena memang saya masih butuh teman-teman. Tambahin daun jeruk. Nah, seperti ini. Nah, alhamdulillah sekarang waktunya makan ya. Kita makan dengan makanan sisa kemarin, tapi ini semuanya bersih ya teman-teman. Karena memang ya ambilnya ya pakai sendok, ini makanan sisa kemarin sama tahu. Sayurannya kita makannya sayuran daun jeruk ay. Alhamdulillah. Nah,
Alhamdulillah sekarang waktunya makan ya teman-teman. Nah, ini kemarin aku dikasih makanan oleh Cece teman-teman. Cece itu adalah anaknya mbokku perempuan. Ini roti tawar rasa hongcha, rasa teh merah sama ini. Ini satu itu harganya 60 NT. Katanya apa rasa opo aku kurang ngerti. Katanya roti Perancis atau roti Paris kayak gitu loh teman-teman. Nah ini taruh bawah dulu. Nah makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuk kalau misalkan kerja ngusai kamar mandi pakai tangan itu terus makan pakai tangan nggak jijik ya yuk? Ya enggak teman-teman. Ada yang lebih parah teman-teman. Kerja ngurusin pasien, pokoknya ngurusin segala kebutuhan pasien dari luar dalam itu ya ada teman-teman. Lebih parah. Saya tuh nggak gampang jijik alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Kan ya cuci tangan. Aku tuh kadang itu kayak dengerin orang buka pintu, tapi ternyata nggak ada orang. Sedep banget ya, lebih berasa gitu. Tahu sutra ini teman-teman. Itu ya, luarnya itu digoreng tapi dalamnya itu tetap lembut. Nasinya anget-anget, oh mantul. Pedas, asin, manis, gurih, ada krimi-krimi dari santan, masya Allah rasanya. Hidup ini tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita berprasangka baik ke orang, berprasangka baik ke Allah Subhanahu wa taala, husnuzon, maka insya Allah kebaikan juga akan menyertai kita. Tapi kalau kita selalu berburuk sangka, buruk, kalau misalkan di dalam sebuah hubungan
entah pertemanan, entah apapun itu kalau toksik banget teman-teman, mending kita nggak usah bahas, kita nggak usah lagi masuk ke pertemanan itu. Kalau nggak yang penting banget, nggak usah masuk ke hubungan yang teramat toksik itu. Kita keluar, kita harus berani keluar dari zona itu kayak gitu. Telur diungkep itu enak banget ya. Aduh, seret ya, seret kayak arep mendelik. Weh, hả? Hả? Thế thế现在在哪里？那现在快2点，为什么还在市场做什么？要做什么？那么晚还在市场？Tidak jadi ya teman-teman, kita tidak jadi makan roti karena nyonya menyuruh saya untuk pergi ke pasar. Padahal ini tuh hampir jam 2 siang, nyonyaku masih di pasar. Saya tuh nggak tahu ya mau ngomong apa, saya nggak tahu, saya bingung sampean.